Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Dari beberapa video cuplikan yang di depan tentunya ya, anggaplah sebagai hiburan semata saja dan kita beralih tema, yaitu tentang informasi berita olahraga untuk hari ini tentunya. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini. Dan anggaplah sebagai hiburan semata saja tentunya. Dari beberapa pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini, yaitu adalah Rio Ferdinand ungkap pujian Courtois untuk kiper baru Manchester United, Senne Lammers tentunya. Itu pembahasan kita untuk hari ini ya teman-teman, dan yang saya sampaikan ini adalah merupakan ya pembahasan hiburan juga untuk hari ini. Dari beberapa informasi berita olahraga juga bahwa Manchester United ya akhirnya mendapatkan kiper baru pada musim 2025-2026. Klub yang mendatangkan Senne Lammers tentunya dari Royal Antwerp dengan biaya transfer 21 juta euro. Kedatangan Lammers jadi upaya Manchester United memperkuat sektor penjaga gawang setelah performa Andre Onana dan Antaliti dan dari Bayindir tidak konsisten. Langkah ini pun disebut antusias para pendukung. Meskipun masih berusia 23 tahun, Lammers dianggap punya potensi besar untuk berkembang label sebagai salah satu talenta muda terbaik Belgia untuk ekspektasi padanya semakin tinggi. Di tengah euforia dan Rio Ferdinand juga muncul untuk membawa kabar menarik juga tentunya dan mengungkap ya penilaian tersebut langsung dari Thibaut Courtois tentang rekan senegaranya itu. Untuk Ferdinand ungkap pujian Courtois ya tentunya untuk Lammers sendiri ya teman-teman ya, dan Rio sendiri mengaku mendapatkan insight langsung dari Courtois mengenai Lammers, yaitu menurut penjaga gawang Real Madrid itu Lammers punya masa depan yang sangat cerah, dan menilai gaya bermain Lammers tentunya sangat cocok untuk Premier League ya tentunya. Meskipun pengalamannya masih minim, kualitas teknik dan mentalitasnya bisa membawa persaingan di level tertinggi, dan ia bilang ia punya bakat yang sangat luar biasa. Jelas belum berpengalaman, tapi ia yakin gaya bermain akan cocok di Liga Inggris, ucap Ferdinand meniru dari informasi berita olahraga juga. Dan untuk yang berikutnya juga yaitu adalah legenda Manchester United menegaskan komentar dari Courtois tidak bisa dianggap sepele juga, dan ini rekomendasi yang dapat menjadi salah satu dari 3 faktor terbaik dunia jika salah satu akan menerima tambahan dari Ferdinand sendiri. Untuk yang berikutnya ya yaitu Manchester United akan bertemu Manchester City, adalah merupakan pertandingan yang banyak penggemarnya juga, yaitu pada tanggal 14 September 2025 jam 10.30 malam waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia. Untuk yang berikutnya ya teman-teman ya, yaitu adalah kekhawatiran dari Ferdinand soal masa depan Lammers di Manchester United. Yaitu meskipun juga mendapatkan juga memberi pujian juga, yaitu Ferdinand merasa khawatir dengan situasi Lammers di Old Trafford. Baginya bukan soal kemampuan melainkan sebuah kesempatan yang akan menjadi tantangan, dan ia menilai juga jarang memberikan waktu untuk pemain muda tersebut, terutama di posisi yang krusial yaitu penjaga gawang, yaitu tekanan dari hasil instan dan bisa jadi penghalang bagi perkembangan dari Lammers sendiri. Dan Ferdinand yaitu mempunyai sebuah penyuaraan ya, yaitu keraguan yang sangat luas sekali, yaitu yang mungkin ya teman-teman ya kita bisa menilai sendiri, dan saya juga bisa mendengar ya untuk Ferdinand ya. Dari keraguan tersebut dengan lugas juga saya terus mendengarkan orang-orang yang berbicara ya bakat dan sebagainya, tapi masalahnya bisakah Manchester United menunggu bakat ini matang sekarang? Itulah pertanyaan tegasnya juga. Untuk yang berikutnya ya teman-teman ya, dari pembahasan ini dan kita masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya,
yaitu adalah Estavao diklaim bakal sejago Vini JR. Sepakat atau tidak? Yaitu sebuah pujian yang diberikan João Pedro kepada Estavao tentunya, dan ia juga menilai ya sang junior berpotensi menjadi pemain hebat ya. Vini JR sendiri menjadi salah satu seperti yang sudah diketahui dari Estavao dipanggil ke skuad senior Brazil oleh pelatih Carlo Ancelotti, dan ia dimainkan sebagai starter saat salah satu menghadapi Chile pagi tadi tentunya. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah Estavao, yaitu membahas kepercayaan sang pelatih dengan performa gemilang, dan ia berhasil mencetak gol perdana untuk Selecao, yaitu sekaligus membantu timnya untuk menumbangkan La Roja dengan skor 3-0. Yaitu Pedro juga mengaku terkesan dengan menampilkan Estavao, dan ia meyakini bahwa pemain muda tersebut akan berkembang menjadi pemain yang sangat luar biasa. Bakat alam yang sangat kental juga ya. Tentunya ya dalam wawancara Pedro terbaru ini, Pedro dia telah mengungkapkan kekagumannya untuk ya terhadap bakat yang dimiliki Estavao tersebut. Ia juga menilai sang senior memiliki bakat yang sangat luar biasa tentunya, yaitu sangat mahir meskipun usianya masih sangat muda. Anda bisa melihat bahwa Estavao yaitu berasal dari jalanan karena ada yang bisa melihat permainan yang sangat natural, dan ia benar-benar sangat luar biasa, ungkap Pedro sendiri. Bisa sehebat dari Vini JR ya, bisa sehebat Vini JR ya. Yaitu menurut Pedro, yaitu menunjukkan sebuah performa yang sangat mengesankan juga meskipun ia berusia 18 tahun dan ia juga winger Chelsea. Itu dapat berkembang dengan pemain top tentunya, pemain top dunia seperti senior dan timnas Brazil dari Vinicius Junior. Dia bermain untuk timnas Brazil dan Chelsea di usia 18 tahun. Dia akan jadi pemain hebat seperti Vini JR, pungkas dari Pedro. Untuk penantian laga yang berikutnya tentunya ya, untuk kemungkinan besar ia akan kembali mendapatkan kesempatan bermain di Liga Tim Brazil yang berikutnya, yaitu Bolivia pada pertandingan yang terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL tentunya ya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah pembahasan segmen hiburan kita untuk hari ini tentunya, yaitu adalah dibalik kepindahan dari Christopher Nkunku ya tentunya. Yaitu AC Milan semua serba salah juga ya, serba salah apapun tidak tentunya. Yaitu penyerang AC Milan yaitu Christopher Nkunku ya tentunya baru-baru ini memberikan cerita tentang kepindahannya ke klub Serie A tersebut, dan ia mengaku bahwa proses tersebut berlangsung sangat cepat pada bursa transfer pada musim panas lalu. Nkunku juga yang memang ramai dikabarkan akan hengkang dari Chelsea, yaitu pelatih The Blue Enzo, yaitu sekarang terbuka untuk menyatakan bahwa sang penyerang tidak termasuk dalam rencana timnya. Harus menunggu berhari-hari, dan terakhir yaitu penutupan transfer untuk menemukan klub baru, dan ia akhirnya dipinang oleh klub asal Italia tersebut, yaitu adalah AC Milan. Tepat dari penghujung batas akhir bursa transfer, Nkunku tentunya telah mengungkapkan sebuah kebahagiaan yang bisa bergabung dengan Rossoneri. Ia juga disebut ya bahkan proses dari transfer ke San Siro yaitu berlangsung sangat cepat, bagai sekejap mata juga tentunya, dan langsung diterima juga. Berdasarkan wawancara terbaru Nkunku, yaitu dia telah mengungkapkan bahwa proses kepindahannya ke AC Milan berjalan sangat singkat. Yaitu dia mengaku dan ia mengaku tidak membutuhkan waktu lama untuk pertimbangan tawaran bergabung dengan klub raksasa Italia tersebut. Pertama kali saya mengetahui AC Milan tertarik pada saya, dan saya sungguh spesial. Saya tidak berpikir panjang dan saya langsung berkata iya kepada mereka, ujar Nkunku.
Dan untuk yang berikutnya adalah proyek yang sangat cepat ya menurut Enkoku juga. AC Milan memiliki daya tarik yang besar sebagai salah satu klub terbaik di Eropa, namun penyerang asal Prancis itu yaitu telah menyatakan bahwa kepindahan bergabung dengan AC Milan terutama karena menilai Rossoneri ya teman-teman ya, dan bahkan menilai bahwa proyek perkembangan yang sangat menarik baginya. Dan saya ingin untuk mendengarkan proyek mereka, dan tidak lama sebagai itu transfer itu menjadi nyata, pungkas Enkoku. Dan bayaran mahal juga, dan AC Milan harus mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk merekrut Enkoku dari Chelsea. Untuk Rossoneri sendiri harus membayar itu paket tawaran senilai 40 juta euro kepada Chelsea untuk mendapatkan jasa pemain timnas Prancis tersebut tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu pembahasan kita adalah pembahasan hiburan yang untuk segmen akhir ini, yaitu adalah 6 pelatih klub Eropa yang kursinya paling goyah di jeda internasional seperti September 2025 MU jadi pecat Ruben Amorim ataupun tidak. Apakah benar ini rumor atau tidak ya, akan kita bahas juga secara singkat dan padat. Untuk yang berikutnya ada mantan dari manajer Chelsea, yaitu urutan ke-6 ada Graham Potter dari West Ham. Yaitu adalah kemenangan meyakinkan 3-0 ya. Nottingham Forest membuat Potter masih aman untuk sementara. Dan untuk peringkat kelima yaitu adalah Mike Dont ya, yaitu datang dengan ambisi yang sangat luar biasa usai dari finish di posisi 5 tersebut. Urutan keempat yaitu adalah Russell Martin Rangers tentunya ya, start tanpa untuk kenangan ya tentunya di 4 laga awal liga serta kekalahan kelak dari klub Brugge ya, tentunya menemukan Martin dalam tekanan yang sangat besar. Untuk urutan ketiga yaitu jatuh kepada Amorim, masuk daftar juga yaitu Manchester United. Meskipun sempat selamat berkat kemenangan tipis atas Burnley. Urutan kedua yaitu jatuh kepada Nuno Espirito Santo yaitu dari Nottingham Forest. Urutan pertama yaitu jatuh kepada Ruben Seles yaitu dari klub Sheffield United tentunya, yaitu start yang sangat buruk ya, membuat nama Sales jadi kandidat terkuat untuk disepak juga tentunya, yaitu dari 4 kekalahan yang beruntun di laga itu dan hanya 1 gol yang tercipta plus yang tersingkir dini dari Carabao Cup, yaitu membuat fakta tak sabar ya tentunya. Itu teman-temanku semuanya untuk informasi berita olahraga untuk hari ini juga ya teman-teman, dan semua yang saya sampaikan ini itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja tentunya. Dan itu ya teman-temanku semuanya ya, dari informasi yang saya sampaikan anggaplah sebagai hiburan. Saya akhiri saja dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.